Ya, kali ini Alif akan bahas sedikit tentang peran di dalam sebuah game gitu ya. Peran masing-masing. Mungkin kalau misalkan kita dalam memainkan sebuah game, berarti kita juga akan memerankan si suatu karakter gitu, atau enggak kita akan berpikir menjadi si karakter tersebut gitu. Makanya Alif pengen bahas si role play ini gitu. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat juga gitu ya bagi teman-teman baru gitu ya yang mau merating game gitu ya. Masih banyak soalnya game yang belum di rating gitu. Apalagi game-game lokal di Indonesia gitu ya. Sekarang banyak sekali gitu ya. Si game itu rilis gitu. Sedangkan si ratingnya belum ada kayak gitu. Dari sini ada yang tahu gak ini peta apa? Ada yang tahu? Land of Down. Land of Dawn. Ada yang tahu itu peta dari permainan apa? Ada tulisannya itu. Ada tulisannya soalnya. Mobile Legends. Mobile Legend ya. Kalau yang satu ini? Apa ya? Apa ya? Coba. Besi. Bukan. Permainannya aja. Permainannya aja. Tahu gak? Apa ya? Nggak tahu. Gak tahu. Ini kalau misalkan teman-teman yang suka main FF, ini metodenya di FF. Oh, Free Fire. Free Fire, iya. Handphone kentang. Handphone kentang gitu. Nah sekarang karena karena sering gitu ya push rank dalam Mobile Legend gitu, kita akan coba mengenal roleplay dalam Mobile Legend. Ya, kira-kira apa aja sih yang ada dalam Mobile Legend ya? Teman-teman mungkin udah tahu ya. Yang pertama itu adalah tank. Jadi kalau misalkan dalam permainan si tank itu hero-nya memiliki durabilitas yang paling tinggi gitu. Jadi dia yang membentengi teman-teman ketika teman-teman mau menyerang gitu atau enggak mau farming atau segala macam. Bagi teman-teman yang belum tahu, farming itu adalah kita mengasah peso kita gitu ya dengan cara membunuh kayak jungle kayak kayak monster-monster kecil kayak gitu. Objektif kayak gitu. Wih, ada ada pelatih saya di sini. Gilang. Itu salah satu pelatih saya, Gilang. Nah, selanjutnya selain tank ada assassin juga nih. Nah, biasanya assassin ini kayak ninja lagi ya kalau misalkan dalam peperangan gitu ya. Dia memiliki skill yang sangat sangat lincah kayak gitu. Kemudian si skill itu sangat ampuh juga ke lawannya gitu. Biasanya kemampuan ini dititik beratkan untuk membunuh hero lawan gitu. Atau hal lain yang menjadi target biasanya. Kalau misalkan targetnya adalah jungle-jungle gitu ya. Jadi dia akan terus aja farming gitu di jungle-jungle itu gitu. Jadi di map-map yang itu. Kemudian pasti kan ada lawannya yang hero yang lain gitu ya. Nah itu dia biasanya bakalan menargetkan misalkan targetnya marksman musuh gitu. Dia akan menargetkan itu gitu untuk jadi targetnya. Nah selanjutnya adalah fighter. Kalau fighter ini berbeda dengan assassin ya, yang notabene-nya sangat fokus pada ofensif gitu. Kemudian hero dengan kelas fighter adalah role Mobile Legends yang memiliki perpaduan kemampuan ofensif dan defensif gitu. Nah, biasanya kalau si fighter ini dia melihat kondisi juga gitu. Kalau misalkan dalam permainan gitu ya, dia ngelihat dia mampu atau tidak gitu. Dia ngelihat si line-nya garis jalan pintas itu ada musuhnya atau tidak gitu. Nah, itu biasanya fighter. Kemudian di sini ada mage. Nah, kalau misalkan mage bahasa yang sering kita pahami mungkin penyihir gitu ya. Dukun gitu kalau di Indonesia gitu ya. Mage ini kemampuannya cukup jauh gitu jaraknya, bisa di rumah. Kalau dukun kan di rumah gitu ya. Pengen ke kemana gitu ya, langsung ditujukan kayak gitu. Nah, hampir sama kayak gitu. Cuman kalau misalkan dalam game ada ada range atau jarak gitu. Berapa jaraknya segala macamnya. Biasanya kalau misalkan mage dia menggantungkan kepada skill-skillnya gitu. Kalau misalkan pasifnya kecil gitu ya, dia menggantungkan skill-skillnya. Jadi kalau misalkan skillnya dia tahu gitu ya cooldownnya berapa menit segala macam gitu. Dapat mengimbangi dalam permainan kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada marksman. Kalau ini biasanya serangan jarak jauh juga sama kayak mage. Dia
didasari dengan serangan dasar biasanya. Dia dengan serangan pasifnya gitu. Biasanya dia kalau dalam game Mobile Legends itu push turret gitu ya. Jadi di dalam game MOBA itu ada turret kayak benteng pertahanan sebuah baik musuh maupun teman kita gitu, ada benteng-benteng. Kemudian si benteng-benteng itu harus dimusnahkan kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya mesin ini sangat ini juga sangat lemah biasanya kalau misalkan langsung diadukan sama kayak fighter atau apalagi assassin. Selanjutnya ada support. Nah, support ini apa ya? Dia memiliki peran bisa mengamankan gitu ya, kayak tank kayak gitu. Kemudian bisa nge-healing. Intinya dia menolong gitu. Jadi kemana aja biasanya diikutin. Nah, biasanya kalau misalkan support suka berdampingan bisa assassin, bisa di marksman juga biasanya kayak gitu. Tujuan utamanya adalah untuk apa ya, menyelamatkan setiap tim gitu. Wih, mantap support ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat gitu ya, si Mobile Legend, kemudian di sini juga ada Lokapala gitu ya, Lokapala asli Indonesia. Sama kalau misalkan kita ngelihat si role play-nya gitu. Kalau misalkan kita lihat ya, ini websitenya Lokapala, dia itu sama gitu ya role play-nya. Kayak misalkan tank, ini ada siapa? Ada Ilya, ada Maes gitu ya. Kemudian Vijaya, assassin kayak gitu, mage segala macam itu sama juga. Nah, di sini juga ada on bacanya apa ya? Om Nayoji gitu, arena. Ini juga sama gitu. Permainannya MOBA juga. Kemudian si role play-nya juga sama. Ya. Kemudian di sini ada League of Legends juga sama kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apa yang kita perankan itulah karakter kita gitu ya. Saya mau nanya nih, di sini ada berapa orang? Ada sekitar 7 orang. Kira-kira setelah tahu gitu ya role play dalam Mobile Legends gitu ya, teman-teman, kakak-kakak semua, ada tank, kemudian tadi support, fighter, kemudian marksman, kemudian satu lagi apa? Magi kayak gitu. Teman-teman, kira-kira kakak-kakak semua suka hero apa? Role play-nya kira-kira. Mage. Mage, Kak Fikri Mage ya? Oke. Nah, Aurora itu apa? aku juga support. Support ya? Kami support ya? Aku fighter. Kak Kemal fighter. Kan cocok. Jilong itu Aku fighter, aku yang nggak healing sama nggak healing. Jilong itu biasanya fighter sama assassin Jilong, tergantung si dia mau kemana gitu. Karif ya Jilong. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat gitu ya dalam roleplay, kita memilih tank misalkan, ternyata memiliki kepribadian gitu. Kenapa kepribadian itu berhubungan dengan roleplay yang kita mainkan? Biasanya karena kita kayak warna gitu. Kalau misalkan kita suka warna hijau, karena kepribadian kita yang suka menghijaukan, bukan gitu. Karena kepribadian kita yang apa hijau jadi lupa gitu. Kepribadian kita itu misalkan sesuatu penyuka yang sejuk kayak gitu. Kalau enggak warna merah yang semangat segala macam. Ternyata dalam video game juga mempengaruhi itu gitu. Kalau misalkan kita milih tank, contohnya biasanya dia memiliki kepribadian yang pemberani. Ini enggak sepenuhnya benar gitu. Kalau misalkan assassin biasanya orangnya yang tidak mudah diganggu biasanya. Soalnya kan dia suka suka farming, dia asik sendiri, dia mainkan pengen ke arah mana nih segala macam gitu. Biasanya orangnya jarang gak mau diganggu lah gitu. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan lagi main gitu ya, misalkan Halis sebagai support gitu atau enggak marksman gitu ya, pakai Mia, coba bunuh si Komang ya atau enggak si buff merah lah gitu, dia akan marah gitu. Soalnya buffnya bakalan si XP-nya bakalan pengaruh juga kayak gitu. Nah, kalau misalkan fighter biasanya dia rules-nya itu agresif. Kalau di sini kan berdarah panas gitu ya. Waduh. Nah, intinya adalah si fighter ini menyukai kebebasan. Ya, soalnya kan dia kalau misalkan ngelihat musuh serang buk hantem kayak gitu. Gak mementingin dia akan menang atau kalah gitu ya. Yang penting ya udah coba dulu aja kayak gitu. Biasanya aku juga kalau misalkan main fighter coba
kuat gak ya ngelawan ini kayak gitu biasanya. Nah biasanya dia memiliki kebebasan gitu. Kalau enggak dia teh karena fighter ya dia akan mundur atau ngemaju atau enggak misalkan dia akan nyari lain-lain kayak gitu. Itu fighter biasanya. Nah kalau misalkan mage ini dia orangnya yang cerdas biasanya. Cerdas tapi licik. Nah, kenapa cerdas? Kenapa cerdas dan licik? Biasanya kalau mage kan mengandalkan skillnya ya untuk ngehit si musuhnya gitu. Dia akan melihat situasi gimana caranya supaya si skillnya tetap ada, tetapi dia efektif gitu ke arah mana segala macamnya. Dia akan juga jaga jarak kepada lawan kayak gitu. Kenapa si mage ini terbilang cukup cerdas gitu untuk memainkan si hero-nya kayak gitu. Nah, kalau misalkan hero marksman itu biasanya penyabar biasanya. Kenapa penyabar? Karena si marksman ini dia tahu diri gitu. Kalau misalkan dia langsung ngehantem gitu ya ke musuh segala macam, ya gitu. Ajeng marksman gitu. Dia itu tahu karena dia mengandalkan skill biasanya. Apa ya biasanya jadi pasifnya kayak gitu. Dia mengandalkan pasifnya, terutama pasifnya yang kalau misalkan ini kan hero yang kecil-kecil kayak gitu ya, dia akan terus-menerus aja gitu. Membunuh kelomang segala macam, si alur lainnya supaya jalan kayak gitu. Hancurin turret kayak gitu. Nah, baru kalau misalkan udah level 15 gitu ya. Biasanya dalam Mobile Legends 15 itu nyampe level 15-nya, dia bakalan sangat OP gitu. Sangat wah, pokoknya berdamage banget gitu. Nah, selanjutnya adalah support. Nah, biasanya hero support ini biasanya memiliki keterampilan tapi nggak suka show off gitu biasanya. Jadi ya gitu, nggak show off gitu biasanya. Kayak misalkan kalau misalkan dalam lane gitu ya, dalam pertandingan gitu, dia suka melihat teman-temannya. Kan kalau misalkan dalam map gitu ada kotak ya map itu. Kita bisa lihat kalau misalkan support gitu ya, dia bisa ngelihat semua map gitu. Jadi misalkan dia berada di bawah gitu ya, dia bisa melihat ke atas, ke tengah segala macam gitu. Teman-temannya gitu ya, mage atau fighter assassinnya sedang apa segala macam, dia pasti tahu. Nah, biasanya perannya besar gitu ya dalam ini, tetapi dia biasanya mendalinya kecil gitu. Karena itu ya, tidak mau show off gitu kemampuannya. Dan tidak bisa dia itu tidak kalau misalkan menang gitu ya, tidak tidak sombong gitu ya. Udah menang gitu. Cuma jadi support aja kayak gitu. Kayak Gemini gitu ya. Kayak nah, saya tidak tahu nih. Mungkin nanti ke depan bahas ini ya. Bahas Mejodiak. Kayak gitu. Tadi kan udah ya apa teman-teman yang sukai kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak memungkinkan itu semua. Teman-teman pasti ini tidak sesuai ini mah cuma karangan Alif aja gitu sama searching kayak gitu. Nah, di sini juga Alif pengen ini nih, ada satu website yang bisa teman-teman coba gitu ya. Kalau misalkan tadi tidak sesuai gitu, di sini ada di websitenya adalah di Riot Games ya, di League of Legends gitu ada Find Your Champion kayak gitu. Teman-teman bisa cari. Di sini coba teman-teman dia akan menampilkan karakter yang sesuai dengan kepribadian teman-teman kayak gitu. Kita coba ya. Ini bagaimana caramu bertarung gitu. Tinggal geser aja. Ini kerjasama tim, impian terwujud gitu deh, atau enggak ke sini ke kanan gitu. Aku orang yang penyendiri gitu. Tinggal dipilih kan tergantung teman-teman gitu ya. Kepribadian teman-teman kayak gimana gitu. Contoh misalkan aku orang yang suka penyendiri gitu. Contoh. Kemudian apa yang paling menakjubkan dari pertempuran? Nah, biasanya bersaing dengan siapapun, kapanpun, atau memilih target lalu menghabiskannya gitu. Tinggal pilih aja. Ajeng pengen ini. Oke, coba ini ya. Mungkin Ajeng ya gitu. Mengapa kamu ditakuti oleh targetmu, Jeng? Aku akan kuledakkan mereka semua atau mereka tak tahu kapan aku akan menyerang. Asik. Kayak gitu. Saat mereka lengah, kamu akan apa? Menyerang dari balik kegelapan. Melompat dari laut yang dalam, meluncurkan bom asap dan sayatan gitu. Yang mana? Yang pertama yang atas.
Yang atas ya, menyerang dari Aku balik. akan ngebaso. Akan masuk. Ada goreng ku baso soalnya. Nah, jadi kalau misalkan dalam League of Legends dia langsung memilih karakter yang pas gitu, sesuai dengan kepribadian gitu. Nah, bisa teman-teman lihat ya, yang Ajeng dapatkan Z gitu, detailnya bisa di searching aja. Ability-nya kayak gitu, serangan dasar Z rendah menghasilkan babak segala macam. Ini sama aja ya, setiap MOBA itu pasti ada skill-skillnya, ability segala macamnya kayak gitu. Dan itu teman-teman mungkin yang bisa sharing hari ini. Ternyata Alif juga baru tahu gitu ya. Baru tahu pas bikin materi ini ternyata kalau misalkan pengen merating video game, kita harus tahu juga dasar-dasar si game itu apa gitu. Kayak tadi kan si Lokapala, ternyata kalau misalkan Lokapala ada hero apa aja gitu ya. Kemudian dia basic attack segala macamnya, dari sejarahnya juga ternyata ada gitu di dalam si websitenya sendiri gitu. Dan kalau misalkan kita memainkan video game, ternyata kita juga harus memasuk ke dalam video game itu sendiri. Dalam artian kita juga harus tahu gitu ya. Kalau misalkan video game ini pasnya buat anak apa, segala macamnya. Karena kalau misalkan kita memainkan video game anak-anak, kita sebagai orang dewasa gitu, itu tidak akan masuk gitu, tidak akan asik kita memainkannya juga gitu.